Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 201041713 kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas merek atau brand equity, mata kuliah manajemen pemasaran. Brand equity adalah berbagai aset dan juga keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbolnya, yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk, barang atau jasa, baik itu untuk pihak pemasar maupun untuk pihak pelanggan. Berdasarkan para ahli brand equity, yang pertama menurut Kotler dan Keller, kedua ahli ekonomi di atas menjelaskan bahwa pengertian brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada suatu produk, barang, atau jasa. Menurut Supranto dan Lima Krishna menjelaskan bahwa brand equity adalah nilai yang ditentukan oleh pelanggan pada suatu merek di dalam dan di luar atribut ataupun karakteristik dari nilai fungsionalitas suatu produk. Yang ketiga, Jiptono, brand equity adalah serangkaian aset serta nilai kewajiban merek yang erat kaitannya dengan suatu nama, brand atau merek serta simbol yang mampu mengubah ataupun mengurangi nilai yang mampu diberikan oleh suatu produk, barang, atau jasa pada perusahaan dan atau pelanggan dari perusahaan tersebut. Menurut Susanto dan Wijanarko, brand equity adalah liabilitas merek dan seperangkat aset yang erat kaitannya dengan suatu merek, nama, serta simbol yang ada di dalamnya, guna menambah ataupun mengurangi nilai yang mampu diberikan oleh suatu produk, barang, atau jasa kepada perusahaan atau kepada pelanggan dari perusahaan itu sendiri. Keuntungan memiliki brand kuat. Yang pertama, tahan terhadap persaingan. Itu artinya dengan menciptakan brand yang kuat, Anda akan mampu mendapatkan pelanggan yang royal. Anda akan tetap bergerak seperti biasanya apapun yang terjadi tanpa harus khawatir, walaupun banyak kompetitor bisnis, karena Anda sudah mempunyai pelanggan setia. Yang kedua, tidak perlu takut menaikkan harga. Seorang pembisnis yang takut meningkatkan harga adalah pembisnis yang masih ragu dengan produknya sendiri. Hal tersebut tentu berbeda dengan barang yang kualitasnya sudah banyak terkenal. Untuk itu, brand sangat erat kaitannya dengan kepercayaan pelanggan. Dengan membangun brand yang kuat, maka sudah pasti Anda bisa mendapatkan kepercayaan yang kuat dengan juga dari pelanggan, sehingga Anda tidak perlu takut atau khawatir untuk meningkatkan harga jual Anda. Yang ketiga, melakukan diferensiasi produk. Kenapa banyak perusahaan besar yang mampu mengalahkan kompetitornya? Hal tersebut tidak lain dikarenakan perusahaan besar mampu melakukan diferensiasi suatu produk. Saat sudah ada rasa percaya dari pelanggan, maka tidak hanya meningkatkan harga jual produknya, mereka juga akan melakukan diferensiasi produk sehingga nama brand mereka semakin kuat. Cara meningkatkan brand equity. Yang pertama, variasi dalam hal kegiatan marketing. Satu hal yang harus Anda ketahui adalah Anda harus memastikan bahwa nilai atau value yang bisa didapatkan oleh pelanggan jika mereka membeli produk yang Anda tawarkan. Oleh karena itu, marketing bukan hanya sekedar membuat orang tahu akan keberadaan bisnis Anda, namun juga membuat mereka tertarik untuk membeli produk Anda. Yang kedua, membangun jaringan. Meningkatkan brand equity tidak harus Anda lakukan dengan cara pemasaran atau marketing, tapi juga harus dengan jaringan yang Anda miliki. Artinya, Anda mampu melakukan interaksi dengan banyak orang tanpa adanya niat untuk menawarkan produk Anda. Nantinya secara tidak langsung mereka akan mengetahui akan brand Anda. Yang ketiga, menyelenggarakan event. Dengan cara menyelenggarakan event, maka
akan ada banyak orang yang tertarik untuk datang. Pada saat itulah masyarakat akan sadar dengan brand yang Anda kenalkan pada mereka. Manfaat dan fungsi brand equity. Loyalitas dengan loyalitas, maka akan meningkatkan potensi pembelian atau pembelian kembali, atau bila konsumen tersebut adalah committed buyer, mereka nantinya tidak hanya akan berhenti pada pembelian ulang, tapi mereka juga akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Dan memungkinkan Anda untuk meningkatkan harga yang lebih tinggi lagi, artinya Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Memberikan kredibilitas terhadap produk lain yang menggunakan brand Anda, meningkatkan pembelian ulang yang lebih banyak sebagai pembeda antara pesaing yang lebih jelas, dan memungkinkan adanya toleransi konsumen pada kesalahan produk atau bisnis dengan adanya loyalitas yang tinggi terhadap brand Anda. Dan menjadi salah satu faktor untuk menarik pegawai berkualitas dan mempertahankan loyalitas pegawai, dan menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor brand saat membeli suatu produk. Yang terakhir adalah elemen dasar brand equity. Yang pertama, brand awareness. Brand awareness yaitu rasa familiar yang dimiliki pelanggan atas produk atau jasa. Yang kedua, brand association, itu koneksi antara merek dengan konsep sehingga mudah diingat. Yang ketiga, perceived quality, persepsi customer atas kualitas suatu produk. Brand loyalty, kesetiaan pelanggan dalam memilih brand yang sama. Propriety, brand assets, hak paten, partnership, dan trademarks lain yang brand miliki.